Mengenal energi hijau, manfaat dan sumbernya. Apakah Anda pernah mendengar istilah energi hijau? Beberapa waktu terakhir ini, energi hijau atau ada juga yang menyebutnya sebagai energi terbarukan memang sedang menjadi sorotan banyak pihak. Energi hijau bisa diartikan sebagai energi yang asalnya dari tanaman hidup di sekitar kita. Jenis energi ini juga biasa dikenal sebagai bahan bakar hayati. Selain itu, para ahli juga memiliki definisi tersendiri tentang energi hijau. Berikut ulasan lengkap tentang energi hijau dari pengertian hingga contohnya. Pengertian energi hijau dalam jurnal Directory Journal of Economic 23 dijelaskan bahwa energi hijau adalah energi bersih yang tidak mencemari atau menambah polutan di atmosfer. Selain itu, definisi energi hijau menurut para ahli juga tercatat dalam jurnal ilmiah mahasiswa arsitektur dan perencanaan 54 yang menyatakan bahwa energi hijau adalah energi yang efisien. Hal tersebut dikarenakan energi ini diperoleh dari sumber yang ramah lingkungan dan relatif tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa energi hijau menggunakan sumber energi alternatif atau terbarukan seperti sinar matahari, angin, air panas, bumi, bioenergi. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa energi hijau merupakan sumber energi yang berasal dari bahan-bahan yang relatif aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Manfaat energi hijau. Energi hijau memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan manusia. Apa saja manfaatnya? Berikut uraiannya. 1. Jumlah di alam berlimpah dan tidak akan habis. 2. Dalam dimanfaatkan secara gratis karena sudah tersedia di alam. 3. Perawatan relatif mudah jika dibandingkan dengan energi yang tidak terbarukan. 4. Menjadikan mandiri energi artinya tidak bergantung pada negara lain. Mendorong perekonomian dan berpeluang membuka lapangan kerja baru, bebas dari perubahan harga seperti energi fosil. Terus yang kedua adalah grey energy. Energi abu-abu topik masa depan untuk industri real estate. Definisi energi abu-abu. Apa itu energi abu-abu? Energi abu-abu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan energi primer yang digunakan dalam produksi, transportasi, dan penyimpanan material. Misalnya hingga saat ini energi abu-abu belum dimasukkan dalam neraca suatu properti. Di sana kita hanya melihat keluaran energi selama pengoperasian, namun tidak berdasarkan jumlah energi yang dikonsumsi suatu bangunan di seluruh siklus hidupnya. Dengan kata lain, mulai dari konstruksi, pengoperasian, hingga dekonstruksi berikutnya. Dalam konteks ini, butun merupakan persoalan besar, produksinya menghasilkan banyak CO2. Pertanyaan adalah bagaimana cara menggantinya bahan bangunan atau alat yang mungkin bisa berupa kayu atau beton daur ulang. Energi abu-abu. Bahan isolasi energi abu-abu juga memainkan peran penting dalam perbaikan dan isolasi bangunan yang berhubungan dengan energi. Misalnya jumlah energi yang digunakan dalam produksi bahan isolasi harus diperhitungkan. Lagi pula di atas ketebalan tertentu, penghematan energi yang dicapai melalui isolasi tidak lagi berhubungan dengan energi yang dibutuhkan untuk produksi bahan isolasi. Dengan cara ini, tujuan sebenarnya dari penghematan energi dan CO2 dapat digagalkan ketika bangunan direnovasi. Energi abu-abu dalam bangunan, perubahan bahan dan kode bangunan. Dalam seluruh perencanaan, EC juga telah berupaya untuk menjaga energi abu-abu serendah mungkin. Misalnya kami menggunakan konstruksi kayu pada area atap saat membangun pusat logistik. Kami juga telah menggunakan konstruksi kayu untuk pusat perbelanjaan LB di Hamburg. Masalahnya akan segera terjadi. Kayu pada umumnya lebih mahal hingga saat ini. Hal ini secara bertahap berupa peraturan bangunan juga telah berubah dalam hal keberlanjutan dan perlindungan iklim penting tidak hanya untuk mengatasi emisi CO2 dari bangunan yang sedang beroperasi, namun juga untuk meminimalisir energi abu-abu. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.